Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan salah satu untuk memimpin doanya. Nah, Mulai. Berdoa selesai. untuk mengenang jasa para pahlawan yang mendahului kita, sekaligus menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan salah satu di antara kalian untuk memimpin lagu ini ya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, adakah yang belum join? Seperti sudah hadir semua ya? Walaupun pelajaran kita ini masih daring, kita harus tetap semangat ya. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang algoritma dan pemrograman. Apakah ada yang masih ingat? Saya, Pak. Apa? Langkah-langkah intrusi pada komputer, contohnya ada input, press, dan output, Pak. Ya, terima kasih. Materinya kalian amati dulu ini apa. Bapak menampilkan dua buah gambar. Silahkan kalian lihat gambar apa yang ada di layar HP kalian. Silahkan perhatikan. Itu yang sebelah kanan itu gambar komputer yang kayak di kantor sekolah itu, Pak. Oh ya, bagus. Terus yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri Gambar yang sebelah kiri adalah gambar komputer generasi pertama. Hari ini kita belajar tentang perkembangan komputer dan perkembangan teknologi informasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui media presentasi, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan komputer. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan teknologi informasi. Peserta didik dapat menunjukkan perkembangan komputer. Peserta didik dapat menunjukkan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan komputer itu dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Kita masuk ke generasi pertama. Memiliki hardware dengan ukuran yang sangat besar. Hanya dapat melakukan tugas tertentu, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, cepat panas, kapasitas penyimpanannya pun kecil, kerjanya lambat. Komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, menggunakan transistor sehingga daya listrik lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Dilengkapi printer dan memori penyimpanan. Komputer generasi ketiga harganya lebih murah, menggunakan IC sehingga listrik hemat pada komputer generasi kedua. Adanya sistem operasi yang menjalankan berbagai program yang berbeda. Komputer generasi keempat, penggunaannya sudah menggunakan LSI, merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Muncul generasi PC, komputer berukuran genggam yang disebut dengan smartphone. Muncul piranti mouse. Komputer generasi kelima diyakini mampu menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dapat mendiagnosis penyakit lebih akurat dan terpercaya layaknya manusia. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. enggak, Pak. Tidak, oke.
Kita lanjutkan ke perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu ada masa kuno dan masa sekarang ya. Kita menggunakan kentongan atau beduk pakai sebagai petunjuk waktu. Terus asap. Penggunaan asap sebagai media komunikasi sangat populer. Terus asasti dan daun lontar. Sebelum menggunakan kertas, media komunikasi pada zaman kerajaan dilakukan melalui daun lontar. Meski di informasi masa modern, surat kabar atau koran. Koran dicetak pada kertas tahun 1605. Saat ini koran dan media cetak lainnya harus bersaing dengan media online. Kita lebih cepat, update, dan murah. Terus telegraf, sebuah mesin pengirim dan penerima pesan jarak jauh. Kemudian telegraf digantikan oleh telepon jarak jauh. Faksimil. Faksimil terhubung dengan jaringan telepon atau kabel PSTN. Sampai sekarang masih sering digunakan di kantor-kantor. Awal abad 19 dimulai era telepon untuk berkomunikasi lisan. Saat ini adalah smartphone yang menggunakan teknologi 4G. Internet berawal dari jaringan komputer tahun 1960 yang kemudian mendunia. Materi kita sudah hampir selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Kita lanjut ke al ya. Nanti kalian diskusi kelompok. Hasil diskusi tersebut kirimkan ke Bapak. Atau nanti kalian akan mewakili dari kelompok 1, kelompok 2. Saya mewakili kelompok 1, Pak. Kami mengamati tadi itu komputer generasi 4, Pak, karena itu PC, Pak, personal komputer dan sudah ada mouse-nya. Oke, bagus. Perwakilan kelompok 2. Saya mau di kelompok Bapak. Ya. Lagi terbesar, Pak. Sedangkan komputer generasi ke-5 itu kecil dan sudah canggih, Pak. Jawaban kalian semua bagus. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas. Linknya nanti akan Bapak kirimkan ke WA grup ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah hari ini komputer pada awalnya digunakan sebagai alat hitung, namun juga berkembang dari generasi 1 sampai generasi kelima sesuai kebutuhan usia. Perkembangan komputer teknologi yang menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam segala aktivitas. Untuk pelajaran selanjutnya, teknologi yang mengubah hari-hari. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.